saya cintai, saya hormati. Terima kasih. Di segmen berikutnya kita akan mereview sebagai implementasi, sebagai lembaga perwakilan masyarakat di Kota Yogyakarta. Tentu saja kita juga butuh tahu masa berakhir tugas kita ini kurang lebih nanti di bulan Agustus tahun 2024, kalau tidak terpilih lagi. Tapi insya Allah kita masih bisa melanjutkan ini itu. Mohon doa restunya Mas Toro, saya dan lain sebagainya ini bisa tetap eksis dalam rangka melakukan kegiatan ini. Nah, namun demikian ada tugas yang penting. Bagaimana melihat ke depan, Mas? Tadi sudah saya singgung terkait dengan PAD. Nah, kira-kira nih, kira-kiranya dibandingkan PAD dengan APBD nanti, rasio yang akan dicapai menurut pandangan kawan-kawan Komisi B berapa? Kalau untuk tahun ini kan PAD kita kurang lebih sekitar 560-an ya, 580. Sementara APBD-nya kurang lebih 1,8. Artinya itu baru sepertiganya. Nah, kira-kira perbandingannya untuk tahun ke depan PAD dengan APBD itu berapa target rasionya? Kami mungkin akan menyampaikan terkait dengan bagaimana hari ini kami mendorong potensi potensi OPD yang hari ini bisa dimaksimalkan terkait dengan pendapatan. Kami akan memulai di Dinas Perdagangan, Mas. Ketika hari ini melihat potensi 29 pasar, barusan satu dihapus, Mas, Pasar Cipto Mulyo. Sehingga hari ini kami yakin dan percaya ketika hari ini bisa dikolaborasi. Berarti sudah ada 2 pasar yang dihapus ya? Ya, Pasar Kembang, Cipto Mulyo. Sehingga kadang rata saya ngomong 30 pasar, tapi hari ini sudah menjadi 29. Nah, salah satunya pemaksimalannya adalah mendorong kawan-kawan Dinas Perdagangan ini untuk mewujudkan pasar yang ber-SNI, Mas, bersertifikat. Hari ini kan masih pasar ya sekedar pasar saja. Melihat fenomena ketika kemarin kami melakukan kunjungan di Jakarta, di Bandung, dan beberapa kota yang lainnya, ternyata ada hal yang menarik. Kemudian dari sisi pengelolaannya, ya kami lihat di Bandung dengan PD. Sebenarnya ada di kita di kota ini kan masih di Dinas Perdagangan, tapi ada unit sendiri yang menarik. Ketika ini unit UPT bisnis, pusat bisnis, yang ini bisa didorong sebenarnya untuk memaksimalkan terkait dengan bagaimana pasar ini juga menjadi paketan bersinergi dengan pemaketan wisata. Jadi berwisata di pasar. Wisata belanja, sehingga ini menjadi menarik ketika beberapa titik pasar yang memang harus berubah dari pasar tradisional yang menyediakan bahan ini yang menarik gini, saya jadi terlintas. Pedagang pasar itu dikenakan apa itu? Dikenakan pajak dan retribusi atau retribusi? Pajaknya tidak? Pajaknya saya rasa tidak, Mas. Hanya ke depan ini menjadi wacana ketika hari ini dari pihak keraton ini meminta untuk sewa lahan yang digunakan ini menjadi perhatian khusus kami. Nah, ini kan juga menarik. Pertanyaan saya, kalau nanti NIK itu sebagai NPWP, nah, ini gimana nih teman-teman untuk menyiasati itu? Iya, ini menjadi bahan diskusi kami untuk ke depan. Kami juga ingin bekerjasama dengan kawan-kawan akademisi dan beberapa mungkin konsultan untuk ikut berhitung. Saya rasa Dinas Pasar dan kami ini masih ada beberapa deal yang belum hari ini merujuk sebenarnya potensinya bagaimana, terus analisanya bagaimana, sehingga kami ke depan ingin mengajukan, Mas, untuk kami minta perjanjian kerjasama atau minta dari tenaga ahli
yang berkompeten di bidang ini untuk nanti diajak menjadi sparring diskusi dengan kami. Karena potensi pasar ini ya ngeri-ngeri sedap ketika hari ini kita melihat potensi NIK, NPWP, kemudian hari ini juga kawan-kawan dinas perdagangan juga agak gelisah. Karena ada beberapa pasar besar ini kan kita kan harus memberikan sewa kepada pihak keraton Panitia Kesmo. Yang ke depan kayak mendengar rumor, tapi belum ngerti. Nah, belum wujud surat hitam di atas putih juga kami juga tidak akan membahas. Tapi ketika ini juga menjadi rumor dan dimungkinkan persentase kebenarannya, ya kami akan diskusi panjang ini untuk menentukan. Karena potensinya hampir melebihi 10 kali lipat dari yang biasanya. Ya, jadi memang itu ya yang menjadi pemikiran, bukannya tidak ikut berpikir, tetapi sangat kompleks. Ya, kompleks. Ya, sangat kompleks. Di sisi lain harus kita dikejar bagaimana PAD itu naik. Ya. Di satu sisi ada faktor-faktor lain di luar perkiraan kita yang itu juga membebani masyarakat yang ini. Asu-asu naik pasar sepi ya. Ya, kembali ke pasar lagi Mas. Saya memang ada satu penekanan kami untuk kawan-kawan di dinas perdagangan ini untuk mendata ulang. Karena banyak loss pasar, ada loss, ada modul atau apa itu kan yang kosong, yang loss terkait dengan Citanjur saja diundang ke pemilik yang lama untuk diundang mau melanjutkan atau tidak, sehingga kita bisa menentukan. Katakanlah hari ini di pasar gede Beringharjo, di sisi timur ini kan banyak kekosongan, akhirnya kemarin banyak juga yang kami mendapatkan update Mas sudah mulai membayar dan mereka mempertahankan untuk tetap berjualan di pasar. Dan mohon juga ditentukan hari ini loss pasar ini memang tidak campur baur. Nah, harap nyepake pasar seperti pasar Sukowati karena lokasinya hari ini pasar Beringharjo ada di tengah kota berdampingan dengan Malioboro. Nek depan dengan Nyongsewu teras Malioboro sih menang Malioboro pasar Beringharjo. Asalkan komitmen lagi pasar Beringharjo mau buka sampai dengan malam seperti dulu pernah dilakukan, nah, pasti kita akan menang. Sehingga tinggal komitmen dari pedagangnya menciptakan suasana pada zonanya. Nah, ini tantangannya. Bagaimana DPRD bisa memantau nilai transaksi yang ada di 29 pasar. Nah, ini kan tantangan ya kan ke depan. Jadi perlu dipikirkan dinas mana nanti yang bisa memantau dan dilaporkan secara apa ya, konkret, secara real. Nah, kira-kira perdagangan mampu tidak? Setahun ini kami menangkap ada yang namanya program sekolah pasar. Sekolah pasar itu bagaimana dinas perdagangan bekerjasama dengan akademisi dan beberapa pakar untuk dalam kurun waktu setengah tahun ini ada, saya lupa asal usul dana itu dari CSR atau dari mana, tapi terlapor ke kami ada sekolah pasar. Bagaimana pedagang ini diberikan edukasi untuk selalu mencatat, memanage dan lainnya, kemudian ada laporan pembukuan dalam setiap bulannya. Tapi saya tidak tahu volumenya ada berapa pedagang yang hari ini, apakah sebarannya ada di 29 pasar ataukah hanya di beberapa lokus. Karena minggu kemarin saya diundang dinas perdagangan bekerja sama dengan Madu Baru dan dengan Bulog. Ini diskusi tentang ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga. Ini hanya 6 pasar yang kemarin kayak pasar gede, sehingga mungkin ini bisa menjadi jawaban. Oh, paling ya 6 pasar ini yang kemarin mendapat program sekolah pasar ini. Yang ini menjadi penting, nanti kami akan sama-sama paling tidak dengan kawan-kawan Bapeda dan dinas dari bagian perekonomian kerjasama Mas,
untuk memang melihat sebenarnya sejauh mana sih potensi terkait dengan pendapatan di masing-masing pedagang ataupun dalam suatu pasar ini transaksinya ada berapa yang ini bisa kami kalkulasi untuk kedepannya. Yang menarik kita bicara itu kan 29 pasar kan tradisional Ya, kira-kira loh nih, kira-kira kayak saya melihat di semua kota-kota belum ada Pemda, pemerintah daerah yang berani membuka lapak digital. ya, Nah, kira-kira yang Jogja ini berani nggak mau miwiti? ya. Saya rasa ada arah ke sana, Mas. Ketika kemarin Jadi tidak hanya kominfo aja, cuman informasi, tapi benar-benar itu kayak Shopee, Iya, Shopee. Bukalapak. saya rasa sudah ada, Mas. Kemarin Dinas Perdagangan itu hanya arahnya bisa kita maksimal ke sana ketika dalam 3 bulan, 100 hari. Ini kerjasama dengan kawan-kawan di Gosok. Kita berikan anggaran 100 juta, kemudian dititikkan di beberapa pasar untuk kami juga minta laporan dari 100 juta hanya untuk biaya bebas ongkirnya, Ya, ongkos kirimnya sampai dengan subsidi, akhirnya menghasilkan berapa? Ternyata laporannya dasar, Mas. Kemarin bisa ada di berapa returnnya berapa dari modal 100 juta? 100 juta itu bisa angka di mendekati 600 sampai 800 baliknya. Artinya itu potensi. Ya, Ini kan kerjasama dengan Gosok. Gosok. Iya. Coba kalau itu dikelola, Ya, dipromosikan 29 pasar, ya, tetapi dikelola oleh pemerintah kota dalam bentuk lapak pasar. ya, Nah, persoalan nanti deliverynya iya, bisa dikerjasamakan melarang modal. ya. Tapi juga SDM pedagangnya juga harus ditata. Ya, ada tantangan. Ya, Ini nanti ya, tantangan ke ya, depan. Kalau memang itu bisa dijadikan program ke depannya, ya, menjadi ini. Ya, baik. Jadi saya kira 3 segmen ini sudah bisa menjawab bagaimana arah kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi saya kira tadi sudah disampaikan Mas Toro sampai dengan yang terakhir adanya ide mengintegrasikan 29 pasar menjadi sebuah ide lapak pasar tradisional tetapi berbasis digital. Nah, kalau ini bisa dikelola Dinas Perdagangan, nah, saya kira ini potensinya sangat luar biasa. Nah, ibu-ibu tidak usah belanja lewat langsung ke pasar, tetapi cukup ya, melakukan download aplikasi untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Nah, ini tadi semuanya dalam rangka mencapai tujuan target kami pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta minimal bisa mencapai 40% dari APBD yang ditetapkan. Ya, semoga ini menjadi dasar kita, karena saya tidak ngomong nominal, persentase berapapun nanti APBD, 40%-nya adalah ditopang oleh pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Semoga ini bisa berhasil. Mohon doa restunya dan terima kasih. Saya akhiri obrolan DPRD kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.